Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama mata kuliah elektroterapi, ini adalah Basic Concept of Electrotherapy. Ini merupakan materi dasar, konsep-konsep dasar dalam memahami elektroterapi. Nah, diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk mengetahui seperti apa durasi pulsa yang dibutuhkan, seperti apa bentuk arus yang sesuai, seperti apa frekuensi yang harus disetting dalam penata laksanaannya. Nah, karena banyak sekali modalitas elektroterapi ini, banyak sekali mereknya, takutnya mahasiswa nanti berpatokan pada merek sehingga mereka tidak tahu mana yang tepat, bentuk settingan terapi seperti apa yang tepat, spesifikasi alat seperti apa yang tepat. Nah, karena berpatokan pada merek. Nah, elektroterapi ini merupakan modalitas yang digunakan untuk memperbaiki atau digunakan untuk katakanlah memanipulasi aktivitas listrik atau aktivitas elektris di dalam tubuh manusia. Nah, pada dasarnya tubuh manusia ini ada sarafnya ya, dimana sarafnya ini dia melakukan aktivitas elektrokimia, melakukan aktivitas elektris. Nah, berbeda dengan barang elektronik, manusia ini walaupun dia mempunyai aktivitas elektris, manusia ini tidak perlu dicas. Nah, tidak perlu dicas. Nah, kalau kita mengenal tentang terapi manual, terapi manipulasi, di mana terapi ini melakukan pergerakan tertentu untuk memperbaiki gerakan tubuh manusia. Sedangkan elektroterapi ini dia menggunakan sumber daya elektris dari luar untuk memperbaiki aktivitas elektris di dalam tubuh manusia. Karena pada dasarnya ketika seseorang mengalami atau mengeluhkan rasa nyeri, maka ada gangguan elektris di dalam tubuhnya. Ada gangguan aktivitas elektris di dalam tubuhnya. Bisa jadi aktivitas saraf sensoris nyerinya terlalu tinggi atau tidak mampu diblocking oleh saraf yang merasakan rasa nyaman, sehingga pasien yang mengeluhkan nyeri ini menandakan bahwa ada gangguan dari aktivitas elektris pada serabut sarafnya. Nah, modalitas elektris ini digunakan untuk memperbaiki atau memanipulasi aktivitas elektris yang terganggu tadi. Nah, hingga bisa dikatakan seperti itu. Karena pada dasarnya nanti modalitas ini digunakan untuk menurunkan nyeri, modalitas ini digunakan untuk membangkitkan kontraksi otot. Nah, kita tahu bahwa ketika saraf motoris terganggu, maka otot akan susah atau kontraksinya lemah atau bahkan tidak ada kontraksi. Sehingga untuk mempertahankan sifat fisiologis otot, salah satunya kontraksi, maka diperlukan modalitas elektris dari luar untuk memperbaiki ataupun untuk membangkitkan lagi aktivitas elektris pada saraf motoris, sehingga pasien tersebut mampu untuk berkontraksi, mampu terjaga sifat fisiologis otot, yakni kontraksi. Nah, konsep dasar dari elektroterapi penggunaannya seperti itu. Selanjutnya, electricity is most often described by its strength, charge, rate of flow, current, driving force, voltage, and opposition, resistance atau impedance. Nah, ini elektrisitas sering dideskripsikan sebagai strength, kekuatan, charge, kemudian arus, voltase, dan
resistan atau impedance atau tahanan jaringan. The relationship between current, voltage, and resistance is defined by Ohm law. Nah, ini hubungan antara arus, voltase, dan tahanan jaringan ini didefinisikan dalam hukum Ohm. Nah, seperti ini hukum Ohmnya, hubungan antara voltase, arus, dan resistan atau impedance atau tahanan jaringan tubuh. Di mana pada hukum Ohm ini kemudian ditarik kesimpulan pertama, current flow is directly proportional to voltage. Arus berbanding sama dengan voltase. Nah, kapan arus berbanding sama dengan voltase? Ketika voltase meningkat, tahanan nilainya menetap, arus akan ikut meningkat. Nah, saya ulang lagi. Kesimpulan dari hukum Ohm tadi bahwa arus berbanding sama dengan voltase, di mana ketika voltase ditingkatkan atau ketika voltase meningkat tetapi tahanan jaringan nilainya menetap, maka arus juga akan ikut meningkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, arus berbanding terbalik dengan tahanan jaringan. Current flow is inversely proportional to resistance. Kapan itu? Ketika meningkatnya tahanan jaringan, ketika meningkatnya nilai dari tahanan jaringan, tetapi nilai voltasenya menetap, maka arus akan menurun. Nah, saya ulangi lagi. Current flow is inversely proportional to resistance. Arus berbanding terbalik dengan tahanan jaringan, di mana ketika tahanan jaringannya meningkat tetapi voltasenya menetap, maka arus akan turun. Kekuatan arus akan turun. Dari kesimpulan hukum Ohm ini, kesimpulan dari dua hukum Ohm ini, maka disimpulkan bahwa the magnitude of current therefore increases when voltage increases or resistance decreases. Nah, disimpulkan bahwa total dari arus ini akan meningkat ketika voltase ditingkatkan atau resistan diturunkan atau tahanan jaringan diturunkan. Kemudian high resistance require high voltage to produce necessary current flow in the tissue below. Nah, meningkatnya resistan dibutuhkan voltase yang tinggi agar arus sampai kepada jaringan yang akan dirangsang, jaringan yang akan distimulasi. Sehingga ketika pasien tahanannya tinggi, maka dibutuhkan arus yang tinggi pula dengan cara meningkatkan voltase. Nah, namun cara seperti ini akan membuat pasien merasa tidak nyaman karena voltasenya tinggi. Sehingga pilihan yang tepat adalah menurunkan resistan atau menurunkan jaringan tahanan jaringan tubuh pasien. Sehingga ketika resistan atau impedance atau tahanan jaringan tubuh pasien menurun, maka voltase yang digunakan ini tidak terlalu tinggi agar memproduksi arus yang sampai kepada jaringan yang akan distimulasi. Karena resistannya diturunkan, maka voltase tidak perlu terlalu tinggi. Nah, ini akan membuat pasien lebih nyaman. Oke, adapun jaringan-jaringan tubuh manusia yang bisa dieksitasi atau yang bisa distimulasi atau yang bisa dirangsang,
ini adalah otot, serabut saraf, sel darah, dan sel membran. Sedangkan jaringan yang tidak bisa distimulasi, tidak bisa dirangsang, tidak bisa dieksitasi, yakni tulang, kartilago, ligamen, dan tendon. Selanjutnya, the opposition to current flow the body is more accurately described by the term impedance rather than resistance. Istilah untuk tahanan jaringan tubuh pasien ini pada buku-buku physical agent ini sering diistilahkan dengan istilah impedance, jarang mengistilahkan dengan istilah resisten. Ini hanya penamaan ya, pengistilahan dari suatu tahanan jaringan tubuh manusia. Tissue impedance varies throughout the body. Nah, ini tahanan jaringan tubuh manusia ini bervariasi antara segmen tubuh satu dengan segmen tubuh lainnya. Conductivity depends on the water content of tissue. Konduktivitas sangat bergantung dengan kandungan air pada jaringan yang akan diterapi. High water content decreases impedance and improves conductance. Ketika kandungan air dalam jaringan yang akan diterapi ini tinggi atau cukup, maka akan meningkatkan konduksi sekaligus menurunkan tahanan jaringan tubuh pasien. Healthy skin contain a thin layer of water containing salt, yet it offer one of the highest impedance. Pada umumnya kulit ini mengandung banyak air, sehingga kulit ini sangat konduktan, sangat mudah untuk dialiri arus listrik. Tapi pada keadaan tertentu maka kulit ini bisa kering, kandungan airnya menurun sehingga tahanan jaringannya meningkat. Tahanan jaringannya nilainya meningkat. Nah, pada keadaan seperti ini maka perlu diturunkan tahanan jaringannya. Jangan ditingkatkan voltasenya. Kalau ditingkatkan kalau jaringannya resistannya atau impedannya tinggi, kemudian kita tingkatkan voltasenya, maka akan dirasakan tidak nyaman oleh pasien. Sehingga ketika tahanannya tinggi, maka kita turunkan tahanannya, kita turunkan impedansnya. Dengan cara apa? Dengan cara membasahi spons elektroda dengan air dan membersihkan kulit dengan air atau dengan alkohol. Ini cukup untuk menurunkan tahanan pada jaringan tubuh tersebut atau jaringan tubuh yang akan diterapi. Minimizing impedance is important for all application of electrical stimulation because this allows current intensity to be reduced and so increase patient comfort. Nah, dengan menurunkan nilai tahanan jaringan, maka pasien akan merasakan nyaman. Karena dengan menurunnya impedance, menurunnya nilai tahanan jaringan, maka voltase yang digunakan untuk menerapi ini tidak terlalu tinggi. Kemudian current will flow under two condition. Nah, ini arus akan mengalir, dapat digunakan sebagai terapi menstimulasi suatu jaringan yang dituju, asalkan mempunyai dua syarat. Pertama adalah when there is a source of energy, ketika ada sumber arus listriknya. Nah, di mana sumber arus listrik ini mempunyai dua beda potensial, ada potensial positif dan potensial negatif. Terus yang kedua, syarat yang kedua adalah when there is a conducting pathway between the two potential, ketika ada medium yang mengkonduksikan antara kedua potensial tersebut. Nah, ini syarat terjadinya stimulasi dengan arus listrik pada jaringan tubuh. Ini contohnya elektroterapi, ada dua syarat. Pertama ada generatornya. Ini ada alatnya, sumber arus listriknya yang digunakan untuk menerapi yang punya dua beda potensial. Kemudian ada conducting pathway-nya, ada mediumnya yang mengkonduksikan, yakni
ion NaCl atau sodium klorid. Oke, pada keadaan istirahat, tadi di awal sudah saya singgung bahwa di dalam tubuh manusia ini ada aktivitas elektrokimia, ada aktivitas elektris. Nah, ini contohnya aktivitas elektris atau aktivitas elektrokimia pada serabut saraf. Nah, pada keadaan istirahat, pada keadaan saraf tidak terangsang, saraf tidak teraktivasi, saraf tidak terstimulasi, alias saraf dalam keadaan istirahat atau sering disebut sebagai resting membran potensial, maka potensial di dalam membran saraf cenderung negatif dibandingkan potensial di luar membran saraf. Ketika saraf tidak terstimulasi, maka di dalam serabut saraf, di dalam membran saraf, potensial cenderung lebih negatif dibandingkan di luar membran. Ini contohnya ketika diukur pada saraf yang tidak terstimulasi, nilainya minus 65 mV. Setiap saraf mempunyai nilai resting membran potensial masing-masing. Yang paling rendah ini adalah resting membran potensial pada otot. Kalau saraf rata-rata katakanlah minus 65 mV, maka pada otot ini resting membran potensialnya lebih negatif lagi daripada ini, bisa jadi minus 90 mV. Sehingga praktis ketika kita menstimulasi saraf ini akan membutuhkan intensitas yang lebih kecil dibandingkan kita menstimulasi otot. Karena untuk menstimulasi otot dibutuhkan intensitas yang tinggi karena resting membran potensialnya lebih negatif daripada resting membran potensial yang ada di saraf. Kemudian depolarization and hyperpolarization. Modalitas elektroterapi nanti akan mempunyai dua elektrode. Dua elektrode ini mempunyai beda potensial, di mana dua elektrode ini ada yang elektrodenya bermuatan atau berpotensial positif disebut sebagai anoda, dan ada elektrode yang bermuatan negatif atau disebut sebagai katoda. Nah, ion tubuh manusia tadi kita sudah membicarakan tentang conducting pathway, ada sodium klorid NaCl. Nah, sodium atau natrium ini merupakan ion positif. Sodium atau natrium ini merupakan ion positif. Ion positif atau kation ini akan bergerak menuju kutub negatif. Ion positif, kation akan bergerak menuju kutub negatif. Nah, sehingga praktis di bawah elektrode negatif, di bawah elektrode katoda banyak berkumpul ion positif. Siapa? Sodium atau natrium. Sebaliknya, ion negatif akan bergerak menuju ke elektrode positif atau menuju ke elektrode anoda. Sehingga praktis di bawah anoda, di bawah elektrode positif ini banyak berkumpul ion negatif atau anion atau klorid. Karena sodium, natrium atau kation atau ion positif banyak berkumpul di bawah katoda, padahal ion positif ini dia mampu mengubah
potensial di dalam membran saraf yang tadinya negatif menjadi positif. Sodium yang banyak berkumpul di bawah katoda ini ternyata sebagai pemeran utama yang melakukan perubahan potensial di dalam membran yang tadinya negatif ketika istirahat menjadi positif. Nah, hal ini perubahan potensial yang tadinya negatif menjadi positif seperti ini dinamakan sebagai depolarisation. Ketika terjadi depolarisasi, maka saraf ini dia teraktivasi, terstimulasi. Nah, sehingga sering juga dikatakan bahwa elektrode katoda atau elektrode negatif ini berfungsi atau disebut sebagai elektrode aktif. Karena di bawah elektrode katoda banyak berkumpul ion positif sodium, di mana ion sodium tersebut merupakan pelaku utama dalam merubah potensial di dalam membran yang tadinya negatif tidak terangsang menjadi positif, sehingga terangsang atau terstimulasi. Sehingga elektrode katoda ini sering disebut sebagai elektrode aktif. Elektrode ini pada alat biasanya diisyaratkan dengan warna hitam. Nah, sedangkan di bawah elektrode anoda tadi banyak berkumpul ion negatif atau klorid. Banyaknya ion klorid di bawah anoda ini membuat serabut saraf menjadi hiperpolarisasi. Banyaknya berkumpul ion klorid atau anion atau ion negatif di bawah anoda ini membuat potensial di dalam membran saraf menjadi hiperpolarisasi atau potensial negatif di dalam membran saraf lebih negatif dibandingkan saat dia tidak terangsang atau saat resting membran potensial. Katakanlah tadi dalam keadaan istirahat, resting membran potensial di dalam membran saraf adalah minus 65 mV. Nah, pada keadaan hiperpolarisasi ini bisa lebih minus lagi, mungkin bisa jadi minus 70 mV ataukah malah minus 80 mV. Nah, keadaan hiperpolarisasi ini adalah potensial di dalam membran saraf cenderung lebih negatif dibandingkan resting membran potensial. Selanjutnya, action potensial. Nah, ini aksi potensial. Aksi potensial ini merupakan aktivitas elektrokimia yang ditandai dengan depolarisasi dan repolarisasi secara cepat. Ini disebut sebagai action potensial atau aksi potensial. Nah, ini dilambangkan dengan kurva seperti ini. Katakanlah ini adalah minus 70 mV, ini adalah resting membran potensial. Minus 70 mV ini adalah resting membran potensial, di mana saraf tidak teraktivasi, di mana saraf tidak terstimulasi, di mana saraf tidak terangsang. Nilainya di dalam potensial di dalam membran saraf adalah minus 70 mV. Nah, ketika saraf ini dirangsang, distimulasi, katakanlah dengan sentuhan misal, sehingga kalau sentuhannya cukup, rangsangan sentuhannya cukup, maka kita akan merasakan bagian tubuh kita disentuh. Nah, ketika rangsangannya cukup, maka sodium yang ada di luar membran saraf ini akan masuk ke dalam membran saraf. Ketika sodium yang masuk ke dalam membran saraf ini jumlahnya cukup, maka yang tadinya istirahat minus 70 mV ini dia akan naik, akan berkurang negativitasnya karena
ion sodium, ion natrium, ion muatan positif masuk ke dalam membran saraf. Ketika ion positif masuk ke dalam membran saraf dalam jumlah yang cukup, maka ion positif tersebut mampu mencapai threshold potensial. Katakanlah di sini threshold potensialnya adalah minus 55 mV. Ketika mencapai thresholdnya, ketika mencapai ambang rangsangnya, karena sodiumnya masuk berkumpul sehingga mampu menurunkan negativitas sampai pada ambang rangsangnya atau threshold potensialnya, sehingga akan terjadi depolarisasi, akan terjadi masuknya sodium dalam jumlah yang banyak dan cepat ketika melewati threshold potensialnya atau ambang rangsangnya. Sehingga ketika sudah melewati ambang rangsang atau threshold potensialnya, maka akan merangsang masuknya sodium atau natrium atau ion positif dalam jumlah yang banyak dan cepat, sehingga terjadi depolarisasi dari nilai negatif menjadi cepat menjadi positif. Pada titik tertentu ini ada keseimbangan dari sodium. Pada titik tertentu maka depolarisasi akan diikuti menurunnya nilai positif menjadi negatif, disebut sebagai repolarisasi. Kembali ke polaritasnya. Ketika mencapai batas atau keseimbangan dari sodium, maka dari depolarisasi akan diikuti dengan repolarisasi. Dari nilainya plus 30 turun, nilainya mengecil menuju ke negatif. Ketika repolarisasi, maka dia akan mencapai threshold potensial lagi minus 70, bahkan lebih minus lagi. Lebih minus lagi di sini kan berarti kan lebih minus daripada yang ini ya. Katakanlah di sini ini adalah minus 80 mV. Nah, keadaan ini disebut sebagai hiperpolarisasi. Sehingga hiperpolarisasi ini merupakan keadaan di mana di dalam potensial di dalam membran saraf lebih negatif dibandingkan resting membran potensial. Nah, selanjutnya absolute refractory period. Absolute refractory period ini merupakan refractory period di mana pada perjalanan aksi potensial, pada perjalanan depolarisasi yang diikuti repolarisasi secara cepat, ini terdapat area-area refractory period yang absolut dan yang relatif. Ada yang absolut dan yang ada yang relatif. Di mana pada area yang absolut refractory period yang warnanya merah ini sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada lagi tawar-menawar. Ketika sodium ini mampu mencapai threshold potensialnya, maka akan terjadi depolarisasi. Ketika terjadi depolarisasi, tidak mungkin, katakanlah puncaknya plus 35 mV, tidak memungkinkan untuk kita hentikan di tengah jalan. Tidak memungkinkan untuk dihentikan di tengah jalan. Pasti akan terjadi depolarisasi terus sampai keseimbangan sodium tercapai. Begitu juga ketika terjadi repolarisasi, ketika dia turun, maka tidak memungkinkan kita untuk sebelum dia turun saya mau meningkatkan lagi. Terjadi depolarisasi sebelum dia turun, nggak bisa, karena dia absolut. Begitu terjadi repolarisasi, maka akan terus terjadi repolarisasi sampai hiperpolarisasi. Pada perjalanan ini tidak bisa kita manipulasi ketika repolarisasi langsung jadikan depolarisasi lagi, tidak bisa. Dia pasti akan turun
sampai mencapai resting membran potensial dan sampai ke hiperpolarisasi. Begitu juga ketika dia terjadi depolarisasi, ion sodiumnya jumlahnya cukup untuk sampai ke threshold potensial, kemudian terjadi depolarisasi, banyaknya ion sodium atau ion positif yang masuk ke dalam membran saraf. Ini ketika dia terjadi depolarisasi tidak bisa kita bendung, pasti akan terjadi depolarisasi sampai batas keseimbangan sodiumnya. Nah, area ini sering disebut sebagai absolute refractory period. Nah, tidak bisa diganggu gugat, tidak ada tawar menawar. Ketika mencapai threshold, dia pasti akan terjadi depolarisasi sampai ambang dari keseimbangan sodium. Ketika terjadi repolarisasi, maka tidak bisa kemudian sebelum sampai resting membran potensial terjadi depolarisasi lagi. Dia pasti akan repolarisasi terus sampai kembali ke threshold potensial dan akhirnya pada hiperpolarisasi. Nah, selanjutnya relative refractory period ini pada area warna kuning ini masih bisa tawar menawar, masih bisa ditawar. Ditawar untuk apa? Ditawar untuk terjadi depolarisasi lagi. Nah, di mana syarat untuk terjadi depolarisasi lagi untuk mencapai threshold potensial kemudian terjadi depolarisasi, syaratnya adalah dibutuhkan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan intensitas sebelumnya. Karena pada hiperpolarisasi dia nilainya cenderung lebih negatif dibandingkan threshold potensial yang ada di sini. Nah, katakanlah pada hiperpolarisasi ini nilainya minus 80 mV. Maka ketika minus 70 mV ini kita stimulasi dengan intensitas 50 mA, maka ketika hiperpolarisasi minus 80 mV ini kita harus menstimulasi lebih dari 50 mA intensitasnya. Bisa jadi 70 mA baru dia akan terjadi depolarisasi karena kondisinya hiperpolarisasi. Potensial di dalam membran saraf cenderung lebih negatif dibandingkan resting membran potensial. Nah, ini contohnya, nanti silakan untuk dipelajari lagi ya. Ini bagaimana terjadinya depolarisasi, repolarisasi. Ini adalah area dari absolute refractory period yang tidak ada tawar menawar. Kemudian ketika dari resting membran potensial menuju hiperpolarisasi kembali lagi ke resting membran potensial, ini merupakan area dari relative refractory period, di mana pada area ini kita bisa membangkitkan atau dapat menstimulasi terjadinya depolarisasi lagi. Nah, ini contoh aksi potensial. Nah, aksi potensial tadi apa? Aktivitas elektrokimia yang ditandai dengan serangkaian depolarisasi dan repolarisasi secara cepat. Itu definisi dari aksi potensial. Ada depolarisasi, serangkaian depolarisasi dan repolarisasi secara cepat. Nah, ini ketika resting membran potensialnya adalah minus 70 mV. Ketika ada sodium yang masuk melewati sodium channel, maka negativitas potensial di dalam membran saraf ini akan menurun, akan menjadi lebih positif. Ketika mencapai threshold potensialnya, ketika mencapai ambang rangsangnya, maka akan terjadi depolarisasi. Terjadi depolarisasi karena masuknya ion positif atau ion sodium atau natrium dalam jumlah yang banyak ke dalam membran saraf, sehingga membran saraf yang tadinya negatif menjadi positif, disebut sebagai depolarisasi. Ketika terjadi depolarisasi,
maka pada titik tertentu ada keseimbangan dari sodium, sehingga pada titik tertentu ini potasium atau kalium atau K+ ini di sini akan keluar. Karena ion potasium ini dia positif dan ion positif ini keluar, maka akan menurunkan nilai positif dari terjadinya depolarisasi ini. Karena ion positif di dalam membran saraf potasium ini keluar dari membran saraf, sehingga nilai plus 30 mV ini akan turun nilainya karena ion potasiumnya keluar, ion positifnya keluar membran saraf, sehingga terjadi repolarisasi sampai mencapai resting membran potensial. Kemudian lebih minus lagi, yakni hiperpolarisasi. Kemudian kembali lagi ke resting membran potensial. Nah, inilah perjalanan aksi potensial dari serabut saraf. Nah, ini contohkan sebagai perjalanan aksi potensial dari serabut saraf, di mana ketika serabut saraf ini tidak terangsang, tidak teraktivasi, tidak terstimulasi, maka potensial di dalam membran saraf cenderung negatif dibandingkan di luar membran saraf. Ketika saraf ini terangsang, sarafnya terstimulasi, maka potensial di dalam membran saraf ini akan berubah menjadi positif. Mengapa berubah menjadi positif? Karena sodium di luar ini akan masuk melewati channel sodium. Banyaknya sodium yang masuk maka akan mengurangi negativitas dari resting membran potensial, sehingga pada titik tertentu akan mencapai ambang rangsangnya, akan mencapai threshold potensialnya. Katakanlah ambang rangsang atau threshold potensialnya nilainya adalah minus 55 mV, sehingga ketika mencapai threshold potensial atau ambang rangsangnya akan terjadi depolarisasi, depolarisasi, yakni masuknya sodium atau natrium atau ion positif dalam jumlah yang banyak dan cepat. Nah, pada titik tertentu maka ada keseimbangan sodium, potasium di dalam membran saraf, di mana ini merupakan ion positif, dia akan keluar sehingga nilai positif akan turun menjadi repolarisasi menuju ke resting membran potensial, bahkan lebih negatif lagi, disebut sebagai apa tadi? Hiperpolarisasi, kemudian kembali lagi ke resting membran potensial. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya bahwa modalitas elektroterapi ini memiliki dua beda potensial, memiliki dua elektrode, ada katoda, ada anoda. Katoda ini adalah elektroda bermuatan negatif, di mana ion positif sodium atau natrium ini akan menuju ke elektroda katoda, akan menuju ke elektroda negatif. Praktis di bawah katoda akan banyak berkumpul ion positif atau ion natrium atau ion sodium. Sedangkan pada elektroda positif, elektroda anoda, maka di bawah anoda ini akan banyak berkumpul ion klorid atau ion bermuatan negatif, karena pada dasarnya ion negatif akan bergerak menuju ke kutub positif. Praktis di bawah anoda akan banyak berkumpul ion klorid atau ion negatif. Nah, karena terjadinya stimulasi saraf, katakanlah, karena terjadinya stimulasi saraf ini ditandai dengan berubahnya potensial di dalam membran yang tadinya negatif menjadi positif oleh ion sodium, maka katoda ini mempunyai potensi untuk menstimulasi jaringan, mempunyai potensi untuk menstimulasi serabut saraf misal.
karena di bawah katoda banyak sodium atau ion positif. Sodium atau ion positif ini ternyata sebagai pemeran utama terjadinya depolarisasi, pemeran utama berubahnya potensial di dalam membran yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, sehingga elektroda katoda ini sering disebut sebagai elektroda aktif, karena memang elektroda katoda ini banyak berkumpul ion positif yang berpotensi untuk terjadi depolarisasi. Selanjutnya, ionic flow, sodium ion which are positively charged migrate toward the negative pole and combine with water forming the base sodium hydroxide. Nah, ini ion sodium ini dia akan bergabung dengan air menjadi sodium hydroxide. This chemical reaction increases the alkalinity of the area and promotes liquefaction of proteins and the softening of tissue. Nah, berkumpulnya sodium ini ternyata akan membuat kulit atau jaringan menjadi lebih halus, sehingga praktis di bawah katoda banyak berkumpul ion positif yakni sodium yang kemudian membuat jaringan tersebut menjadi halus, menjadi lembut gitu jaringannya. Sedangkan klorid yakni ion negatif yang berkumpul di bawah anoda, ini dikatakan chloride ion which are negatively charged migrate toward the positive pole and combine with water forming hydrochloric acid. Klorid ini akan bergabung dengan air yang kemudian menjadi HCl atau hydrochloric acid. This chemical reaction increases the acidity of the area, thus promoting coagulation of protein and the hardening of the tissue. Nah, HCl atau klorid ini ketika dia berkumpul pada satu titik tertentu dalam waktu yang lama, ini dapat membuat jaringan ini akan mengeras. Jaringannya akan mengeras, akan kering dan bisa berpotensi luka bakar. Di mana ketika jaringan tersebut banyak berkumpul ion klorid dalam waktu yang lama. Di mana ion klorid ini berkumpul di bawah anoda, di bawah elektroda positif. Nah. Selanjutnya current classification. Nah, ini klasifikasi arus yang digunakan dalam elektroterapi. Pertama adalah direct current atau DC. Nah, ini gambarnya seperti ini. Arus searah, direct current. Yang kedua, alternating current. Arusnya seperti ini, bolak-balik alternating. Dan yang ketiga adalah pulsatil atau pulse current. Pulsatil atau pulse current ini merupakan arus yang terputus. Arus yang terputus. Bisa arus yang searah dimodifikasi menjadi terputus seperti ini, ataukah arus bolak-balik yang dimodifikasi terputus menjadi seperti ini. Nah, pada umumnya modalitas elektroterapi yang digunakan fisioterapi dalam melayani pasien adalah arus pulse current atau arus putus, apakah itu yang searah ataukah yang bolak-balik. Direct current ini arus searah. Direct current is a continuous unidirectional flow. Arus ini bukan arus di sini merupakan arus searah. One electrode is always the anode and one electrode is always the cathode. Nah, tadi kita tahu bahwa modalitas elektroterapi ini mempunyai dua beda potensial atau mempunyai dua elektroda yang punya potensial yang berbeda, di mana pada direct current, pada arus searah, pada DC ini elektroda anoda tetap menjadi anoda dan elektroda katoda tetap menjadi katoda. Because one electrode is always positive and one is always negative,
there is an accumulation of charge. Karena elektroda ini tidak pernah berganti potensial, tidak pernah bertukar potensial, alias yang anoda tetap menjadi anoda dari awal sampai akhir terapi, dan yang katoda juga demikian, maka ada potensial klorid ion negatif berkumpul pada anoda dalam waktu yang lama. Sehingga ketika klorid berkumpul dalam waktu yang lama pada titik tertentu, pada area tertentu, maka bisa menyebabkan chemical atau polarity effect, efek kimia atau efek polaritas. Kulitnya menjadi keras, warnanya kemerah-merahan, jika lebih parah lagi bisa terbakar. Ini pada penggunaan direct current, arus searah. Sehingga nanti ketika mempunyai alat modalitas fisioterapi, harus dilihat dulu spesifikasi alatnya seperti apa. Ini arusnya searah atau bolak-balik atau arus terputus. Kalau arusnya searah, ini harus hati-hati karena berpotensi klorid berkumpul pada suatu area dalam jumlah yang lama dan dapat menimbulkan efek kimia atau efek polaritas, bahkan bisa berpotensi terbakar jaringannya. Selanjutnya alternating current, ini arus yang bolak-balik tadi ya. Alternating current AC is an uninterrupted bidirectional flow of charged particle changing direction at least once a second. Nah, arus bolak-balik ini merupakan arus yang mempunyai dua arah seperti ini. Nah, ini selalu bergantian per cycle-nya. Nah, per milisecondnya dia akan bergantian arah. Nah, alias antara anoda dan katoda ini akan switching. Antara anoda dan katoda ini akan berpindah tempat. Katakanlah pada cycle pertama anoda menjadi anoda, katoda menjadi katoda. Tapi pada cycle yang kedua anoda menjadi katoda dan katoda menjadi anoda. Sehingga anoda dan katoda ini saling bergantian, switching, bergantian tempat. Ini saya contohkan dengan gambar. Nah, ini contohnya, katakanlah ini adalah modalitas elektronya. Nah, ini modalitas elektronya. Kemudian ini ada elektrode katoda atau negatif dan ada elektrode anoda atau positif. Ketika dia adalah DC, direct current, arus searah, maka selama terapi anoda tetap menjadi katoda tetap menjadi katoda dan anoda tetap menjadi anoda. Sehingga pada penggunaan arus searah ini, maka klorid akan selalu berkumpul di sini, di anoda, dalam waktu yang lama. Berpotensi terjadi efek polaritas atau efek kimia. Lebih parah lagi, jaringannya akan terbakar. Nah, berbeda dengan alternating current. Oke, kalau alternating current, katakanlah AC, alternating current, maka antara katoda dan anoda ini akan selalu bergantian tempat, bergantian potensial. Sehingga ketika arusnya bolak-balik seperti ini, katakanlah ini cycle pertama, ini cycle kedua, cycle ketiga, 4 dan seterusnya. Maka pada cycle pertama katoda menjadi katoda, anoda menjadi anoda. Pada cycle yang kedua di bawah ini, maka yang di sini tadinya katoda sekarang menjadi anoda. Sedangkan yang tadinya di sini menjadi anoda sekarang menjadi katoda. Switching, bergantian. Sehingga
klorid yang tadinya berkumpul di sini pada cycle pertama, pada cycle yang kedua dia akan berpindah ke sini karena anoda berpindah potensial di sini. Nah, sehingga alternating current atau arus bolak-balik ini dianggap lebih aman dibandingkan arus searah karena klorid akan berpindah-pindah dalam atau tiap cycle terapi, akan selalu berpindah-pindah sehingga efek polaritas atau efek kimia ini mampu diminimalisir. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada efek polaritas atau efek kimianya, sehingga sering juga disebut sebagai zero net charge atau ZNC. Tidak ada efek dari polaritasnya karena tiap cycle ini klorid akan selalu berpindah tempat. Nah, kemudian pulsatil atau interrupted current atau arus putus ini merupakan modifikasi arus